sarjana pendidikan dari alumni FKIP jurusan Bahasa Indonesia dan Seni, selesai di tahun 2007. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu Pak. Nama saya Mita Widana dari Universitas PGRI Silamhari. Di sini saya ditugaskan oleh dosen saya dari mata kuliah kurikulum, yaitu dengan mewawancarai salah satu guru SD yang sudah menerapkan kurikulum merdeka. Ya. Di sini saya akan mempertanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak dosen. Apakah Bapak memahami tentang kurikulum merdeka? Kalau seutuhnya kurikulum merdeka belum sekitar 70% tidak masuk dalam kurikulum. Bagaimana pandangan Bapak tentang kurikulum merdeka? Tentang kurikulum merdeka ini bagi guru yang sudah memahami sekitar 80%, mereka akan lebih ringan atau lebih simpel dalam mendidik siswa. Tapi bagi yang belum memahami, ini akan membuat kerepotan, sama halnya dengan kurikulum yang sifatnya tematik seperti yang diterapkan oleh pemerintah kita, bahwa tak ubahnya itu sama dengan kebun tradisional yang tidak bisa menghasilkan secara maksimal. Dulu di tahun 94 sampai di tahun 2000 itu pemerintah itu menerapkan kurikulum itu tidak secara tematik, maka siswa-siswa yang dididik itu dapat terampil karena dia fokus untuk pelajaran matematika saja itu ada yang sifatnya pecahan. Jadi dia fokus ke pecahan tersebut. Itu pun kadang-kala kita terapkan dalam jangka waktu 3 atau sampai seminggu mereka baru memahami. Nah, kalau kurikulum berubah menjadi yang sifatnya tematik, nah anak-anak menjadi tidak fokus, gampang tidur. Jadi tingkat keberhasilannya rendah. Itu penyebabnya. Sebabnya perbedaan apa yang mendasar menurut Bapak antara kurikulum sebelumnya dengan kurikulum merdeka? Kalau kurikulum yang lalu yang masa sistem tematik, kemudian ketiga dengan kurikulum saya sampaikan, bila guru itu memahami di atas maka dia akan lebih simpel dalam mendidik siswa. Tapi kalau yang belum memahami, dia masih sama dengan yang dulu. Itu perbedaan. Apa pergantian itu tidak terlalu cepat Pak? Kesannya itu seperti ganti materi atau ganti kurikulum. Dalam hal ini semestinya mulai dari Menteri Pendidikan, pihak pemerintah sendiri harus memahami, harus disesuaikan dengan situasi dan keadaan wilayah tempat di mana kurikulum itu akan diterapkan. Tetapi kalau diterapkan pada tempat yang salah, kemungkinan besar tingkat keberhasilannya lebih rendah. Ya.
Tapi kalau ditempatkan pada suatu daerah yang lebih maju di perkotaan, baru ya kita saya akui itu lebih baik. Selanjutnya, apakah sekolah Bapak telah menerapkan pendidikan? Sudah 1 tahun ini SD 2 Surodadi menerapkan kurikulum merdeka. Dari semester 1 kami SD 2 Surodadi khusus kelas 1 dan 4 menggunakan rapor itu Apakah Bapak pernah mengikuti pelatihan pendidikan? Saya mengikuti pelatihan secara monoton karena kan tidak harus ya, jadi cukup bisa apa yang ditayangkan itu saya boleh dikatakan belum pernah mengikuti sosialisasi yang diadakan di kelompok KKD hanya belum, tetapi saya lebih serius, lebih khusyuk apabila mempelajari sendiri dengan cara yang menonton Android kan lebih nyaman gitu kira-kira. Bagaimana implementasi proyek kurikulum merdeka dalam pembelajaran di kelas Bapak? Kalau di tahun ini karena terlalu cepatnya masuk belum begitu sempurna, jadi kita mengevaluasi hasil dari penerapan kita sama Mbak dengan pemerintah membuat kurikulum itu semestinya 5 tahun baru dapat dilihat hasil evaluasi itu. Kalau baru 1 tahun kemudian baru berjalan setengah semester ditanyakan tingkat itu, saya kira belum tepat. Kurikulum saja 5 tahun baru bisa dievaluasi, apalagi ini baru masuk, belum sampai 1 tahun pertengahan semester udah ditanya tingkat itu. Jadi bagaimana kita mau melihat hasilnya, mengevaluasinya? Jadi itu Mbak, pertanyaan yang satu itu jawabannya. Proyek apa saja yang pernah Bapak lakukan? Di kelas ini sedangkan ada di kurikulum kita namun saya agak kesulit karena ini baru presentasi sementara di kelas 1, 2, dan 3 mereka belum mengenal, jadi saya terpaksa mulai dari titik nol di dasar, jadi belum cukup sempurna. Terkait dengan profil pelajar Pancasila, profil yang mana yang intens diimplementasikan dalam pembelajaran? Terkait mengenai Profil pelajar Pancasila. pelajaran Pancasila, maksudnya yang Dari profil pelajar Pancasila. ya terus apa? Terkait dengan profil pelajar Pancasila, profil yang mana yang lebih intens untuk diimplementasikan dalam pembelajaran? Yang pertama Mbak, khususnya berkaitan dengan pelajaran yang ada kaitan Pancasila, itu yang pertama sekali. Nah, yang harus kita terapkan itu etika, budi pekerti pada siswa. Itu bagaimana sikap dan akhlaknya betul-betul anak yang memahami
apa yang diterapkan oleh pemerintah kita, yaitu Pancasila. Pertama akhlaknya, etikanya dulu. Jangan sekarang ini Mbak lihat sendiri, orang-orang itu banyak yang pertama dia tidak paham Pancasila, ngaku-ngaku saya Pancasila, Anda bukan Pancasila, dijadikan ajang politik bagi orang-orang yang semacam makmum itu. Saya tidak ingin terjadi hal yang seperti itu berlaku pada anak didik saya. Apabila dia memahami Pancasila, dia harus menerapkan cara dari akal dan dilakukan itu secara bertahap. Perubahan itu dapat dilihat apabila mereka sudah di tingkat SMA lah. Itu. Apakah harapan sekolah dengan melaksanakan kurikulum merdeka? Harapan kami para guru dengan adanya kurikulum merdeka yang masuk posisi di desa atau di daerah terpelosok, saya kira mereka krusial. Tapi saya sudah sampaikan tingkat keberhasilan masih rendah dan belum bisa dievaluasi. Saya kira kalau dalam setengah semester ini dievaluasi masih simpang lah. Dan harapan kami adalah ada pemerintah itu dalam menerapkan berbagai kurikulum yang ada di Indonesia ini, yang menggunakan proses yang betul. Kalau kurikulum ini dulu saya pernah bersama pemerintah mengevaluasi kurikulum itu kalau sedikit dari 5 tahun, baik 5 tahun kemudian sudah di mana kelihatan titik lemahnya, apakah kurikulum ini harus diperbarui, itu dalam 8 tahun. Kalau sudah 8 tahun, maka dapat dievaluasi, dapat dilihat hasilnya, di mana titik lemahnya, dan itu bisa diperbaiki. Tapi kalau 1 tahun buka kurikulum, 2 tahun buka lagi kurikulum, 3 tahun berubah lagi kurikulum, sehingga pendidikan di Indonesia ini coba ya wajar saja kalau Indonesia ini kalah dengan Malaysia, dengan Singapura, yang luarnya mereka belajar sama kita. Kalau sekarang bisa jauh ketinggalan. Karena apa? Yaitu tadi penyebabnya belum selesai, bahkan dulu itu mungkin banyak yang belum paham dengan kurikulum K13. Sudah berubah lagi, baru 2 tahun berubah lagi. Jadi kadang-kadang contoh ini kurikulum merdeka belum sampai 1 tahun, setengah tahun sudah dievaluasi. Apanya yang dievaluasi? Belum bisa kita lihat. Jadi itu Mbak selaku petugas yang berarti saya ucapkan terima kasih. Itulah yang terjadi di Indonesia ini. Kenapa pendidikan di Indonesia ini merosot? Itu dikarenakan ya pemerintah kita sendiri tidak jeli. 1 tahun sudah berubah, 2 tahun tidak berubah, tidak sama seperti zaman dulu. Itu kan ada aturannya tersendiri. 5 tahun evaluasi, kemudian 8 tahun berubah. Guru sendiri sudah paham. Kalau sekarang guru belum paham betul. Contoh saya baru sekitar 70% atau 80% paham. Sudah dievaluasi. Apanya yang mau dievaluasi? Nah itu loh. Jadi itu.
kurikulum Merdeka sudah sesuai dengan kebutuhan siswa dan pembelajaran, dan seperti apa itu contohnya Bapak? Kalau kebutuhan siswa yang di SD kami ini, kalau saya perhatikan tadi ya, buku paketnya saja itu belum cukup. Buku paketnya saja itu masih separuh. Jadi anak itu tidak satu anak satu buku, 2 orang anak satu buku. Jadi mereka sendiri ada yang pegang, ada yang tidak, belajar sendiri dengan cara itu. Kemudian ya cara belajarnya tadi saya sudah sampaikan, ya lebih perubahan mental. Bagaimana interaksi guru dengan siswa selama implementasi kurikulum Merdeka? Nah ini Mbak, yang saya kira sama dengan BSD. Memang kalau kurikulum Merdeka ini diterapkan oleh guru-guru yang memang itu sudah paham, yaitu cara memberikan materi kepada siswa itu yang saya katakan lebih simpel, lebih praktis. Tetapi kalau penguasaan kelas itu belum bisa, maka agak sulit. Ya, yang pertama sekali penguasaan kelas. Sekarang ini guru lebih berhati-hati lagi. Guru lebih berhati-hati lagi terhadap siswa. Tidak bisa guru sekarang ini agak tegas. Kalau guru itu sikapnya agak sedikit tegas kepada siswa, kemudian siswa tidak senang, kadang-kadang sampai mereka dihasut juga oleh pihak RSN, kemudian orang tuanya akan bikin keributan di sekolah. Saya ini sudah Pak, tapi orang baik datang meminta. Maka saya pilih apakah Bapak mau saya istimewa. Kalau saya sama pendapatnya untuk seluruh siswa. Kalau Bapak datang seperti ini, kira-kira Bapak agak kurang senang. Apa anak Bapak mau saya berikan? Kalau saya kasih pengertian, mereka sadar. Sekarang ini ada pihak ketiga, terutama yang suka sekali menghasut para wali dengan tujuan mencari uang damai. Contohnya ada teman saya yang alhamdulillah nggak jadi sidang. Untung dari pihak PGRI dan kami dari bersatu, maka teman saya suami itu keluar dibebaskan. Yakinlah Bapak Ibu, kalau kami sedikit agak bertindak tegas kepada siswa itu, bukan berarti kami itu benci, bukan berarti kami itu benci atau tidak sayang, justru kami sayang. Karena ya kalau guru yang menjiwai kita guru, pasti dia gelisah kalau anak itu tidak memahami. Maka kadang-kala kesabarannya terlena karena anak itu tadi sikapnya sudah luar biasa, Maka saya berharap dengan Mbak mewawancara ini termasuk dosen itu perhatikan guru
memang betul-betul menjiwai seorang guru. Jangan lagi sampai wali-wali ini dihasut-hasut oleh pihak LSM yang tidak bertanggung jawab itu, sehingga membuat karakter guru itu berubah. Karakter guru sekarang ini banyak berubah. Kenapa? Ya mau ribut ya terserah, mau nakal masa bodoh, yang penting saya ngajar habis tugas pulang dapat gaji. Nah itu karakternya sudah berubah kalau sikapnya sudah seperti itu. Jadi gimana mau maju negara kita ini? Jadi saya membaca wawancara ini supaya tidak ada satu ya harus dikerahkan ke atas terus itu. Oke. Apakah sebelum mengajar Bapak memakai CP, APP atau mengembangkan tujuan pembelajaran? Kalau ini saya masih menggunakan semua manual. Tidak semua sekolah itu dilengkapi. Itu biasanya komputer ada yang dilengkapi di sekolah. Jadi masih sama. Apa yang Bapak ketahui modul ajar dalam kurikulum ya, itu pemerintah punya tujuannya ya memberi siswa supaya tingkat kreatif siswa itu meningkat dan lebih berprestasi lagi. Tapi tadi saya sudah sampaikan bahwa tujuan pemerintah itu harus diterapkan di daerah yang memang betul-betul sudah siap. Nah, siap dalam segala hal untuk alat dan sebagainya. atau modul itu menentukan sendiri atau hanya dan kemudian dikembangkan sendiri dengan kondisi sekolah atau silabus dibahas dalam tadi. Kemudian di sekolah dan disesuaikan dengan kondisi terpadu. Tadi saya sudah sampaikan, saya boleh dikatakan khusus, tapi tidak semua guru. Khususnya saya lebih senang belajar itu kan itu lebih dijelaskan lagi dan mereka pun sudah paham. Saya lebih suka belajar itu dan saya terapkan sendiri di kelas. Itu Bagaimanakah Bapak memasukkan unsur literasi, spelling, hot, kelima, keterampilan atau 21 di dalam modul yang Bapak buat? Apakah Bapak menambahkan dalam pembuatan modul dan implementasi? mereka juga guru kelas dan program Apakah Bapak adalah seorang guru dan bagaimana implementasi dari kegiatan di sekolah? kalau guru penggerak di kurikulum mereka bukan ini di kelas 5. Apakah sekolah Bapak adalah sekolah penggerak? Iya, boleh setiap 2 tahun sekali biasanya
begitu. Nah yang saya khawatirkan kalau guru yang pengganti ini belum memiliki kurikulum merdeka. Ada error. Bagaimana kontribusi sejauh ini terhadap kemampuan guru dan siswa di sekolah? Kalau di sekolah kami kelas 1 dengan kelas 4, saya kira dalam satu semester ini sudah lancar. Saya tanya juga sama guru kelas 1 gimana? Ya, biasa. Apa yang Bapak lakukan di awal kegiatan pembelajaran? Kalau di awal kegiatan ini buku saya pribadi, karena saya dulu ada guru saya besar. Setelah berdoa, anak itu walaupun 5 menit mereka harus kita lagi firman rohani. Nah, alhamdulillah keluarga ini semuanya adalah di Islam, jadi sedikit bisa kasih firman itu yang awal. Model atau strategi apa yang Bapak gunakan dalam pembelajaran dan bagaimana implementasinya? Model dalam kalau saya terus terang masih manual tadi ya, karena di samping kekurangan alat dan sebagainya masih manual. Apa saja buku pegangan yang Bapak atau sekolah gunakan dalam pembelajaran? Buku yang sudah dibagikan kurikulum merdeka itu saya sampaikan itu pun masih kurang. Jadi semestinya satu siswa satu buku, ini 2 siswa 1 buku. Nah, jadi buku yang betul-betul diberikan oleh pemerintah untuk paket itu sudah masuk sekolah. Media apa saja yang pernah Bapak buat dan sering digunakan dalam kegiatan pembelajaran? Itulah tadi Mbak saya sampaikan, karena alat medium itu maka saya masih menggunakan buku paket dan saya sampaikan secara mandiri. Aktivitas apa yang Bapak lakukan dalam kegiatan ahli pembelajaran? Biasanya sampai 5 soal sejauh mana Bentuk penilaian dalam pembelajaran. tertulis. Apakah Bapak pernah kegiatan dalam penilaian dan bagaimana caranya? Kapan saja Bapak melakukan penilaian? Apakah setiap soal yang digunakan sekolah, STS atau SKS untuk dikembangkan sendiri atau bersama sebagai alternatif? Curhat atau berbagi dengan teman saya bersama di merdeka. Bagaimanakah proses pengembangan soal dalam asesmen? Proses pengembangan soal itu masih bertahap ya. Sedikit saya melakukan penyusun merdeka dan saya tidak meninggalkan kurikulum lama. Jadi secara bertahap.
30.